Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Saya nggak akan menceritakan secara intim banget ya, cuman secara garis besarnya aja. Setidaknya bisa mengetok nih, biar tahu, biar sama-sama bisa berkomunikasi dengan pasangan lebih baik. Yang pertama, penyebab fisik. Nah, penyebab fisik ini bisa disebabkan karena penyakit kronis yang mendasari seperti adanya gangguan hipertensi atau darah tinggi, adanya penyakit diabetes, gangguan gula darah tinggi pada tubuh gitu kan. Atau setelah menikah suaminya mengalami obesitas, berat badan bertambah drastis yang menyebabkan cepat lelah dan menurunkan hormon bercintanya. Selain itu, adanya faktor penuaan. Semakin tua suami, biasanya di usia 40, 45, sampai 50 tahun, itu biasanya hormon testosteron akan mulai menurun seiring bertambahnya usia. Hasrat bercinta pun akan menurun. Oke, selain itu adanya kelelahan pada fisiknya ya. Mungkin saat pacaran itu ketemunya ketika seneng-seneng aja, jadi 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali saat liburan, saat refreshing gitu kan ya. Tapi ketika suami istri itu ketemunya setiap hari, suami merasa kelelahan itu ada banyak faktor ya. Meningkatnya kelelahan bekerja, apalagi yang kerjanya aktivitas fisik berat gitu kan, itu akan menurunkan hasrat bercinta pada suami. Makanya kalau istri ngerasa bahwa suaminya punya masalah fisik seperti itu, ya harus dimaklumin, jangan malah dicemburuin, dianggap bahwa suaminya sudah tidak berhasrat pada mereka. Yang kedua, masalah perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini sering terjadi pada penurunan testosteron akibat penuaan. Pengobatan penyakit-penyakit tertentu, misalnya suaminya sedang menjalani pengobatan penyakit hipertensi atau diabetes atau penyakit depresi atau sedang menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan moodnya, serotonin inhibitor atau sedang pengobatan bipolar gitu kan ya. Obat-obatan tersebut yang mempengaruhi kinerja otak itu bisa menurunkan hormon-hormon percintaan pada laki-laki sehingga mengurangi hasratnya untuk bercinta. Selain itu, laki-laki yang sering olahraga keras, apalagi sampai suntik steroid dan segala jenis itu yang mempengaruhi jumlah hormon testosteronnya, ini juga bisa menjadi faktor resiko menurunnya hormon bercinta pada laki-laki. Yang ketiga adalah masalah psikologis. Aku udah pernah menjelaskan tentang fakta dari Mr. P, di mana otak kita itu mempengaruhi hormon testosteron ataupun hormon bercinta dan mempengaruhi tegaknya Mr. P gitu kan. Nah, ketika suami itu mengalami depresi atau kecemasan atau stres pada pekerjaan gitu, itu bisa meningkatkan resiko munculnya sulit berdiri dan cepat keluar. Ketika kombinasi itu terjadi, akhirnya itu menjadi masalah psikologis pada laki-laki yang menyebabkan penurunan kepercayaan diri pada suami nih. Ketika kepercayaan diri suami di ranjang itu berkurang, akhirnya itu membuat hasrat bercintanya menurun. Nah, selain itu, kebiasaan suami untuk sering menonton film biru atau menonton wanita-wanita yang lebih seksi gitu kan ya, itu akan melatih persepsi dan otak suami untuk berfantasi lebih tinggi. Kita tahu sendiri kalau misalnya film biru itu bener-bener pemainnya seksi-seksi, mulus-mulus, besar-besar gitu kan ya. Bener-bener nggak ada celah sama sekali. Nah, dimana itu akan membuat otak suami mengatakan bahwa bercinta yang paling asik, yang paling nikmat itu ketika pasangannya seseksi itu, semulus itu, semontok itu. Lalu mengetahui bahwa bentuk istrinya tidak seperti itu, yang selangkangannya hitam, yang ketiaknya hitam, yang Mrs. V-nya banyak bulunya gitu kan ya. Yang akhirnya menurunkan hasrat bercinta pada suami. Nah, kebiasaan ini akan sulit dirubah ya, karena mindset suami itu sudah tertanam di dalam otak. Jadi mencari bentuk yang sesuai untuk meningkatkan hasrat seksualnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya fantasinya terlalu tinggi, entah oral, entah gaya 69 dan lain-lain, dan istri tidak bisa memenuhi keinginan itu. Nah, di sana yang menjadi permasalahan besar pada kehidupan rumah tangga nih. Dan yang paling terakhir adalah masalah komunikasi nih, masalah hubungan. Nah, di mana laki-laki tuh harga dirinya tinggi nih.
ketika mereka merasa tidak dihargai dan tidak dianggap oleh wanita gitu kan, entah minder karena gajinya terlalu kecil, entah sering diomelin di rumah, entah sering disalah-salahin untuk hal-hal yang sepele gitu. Masalah-masalah tersebut itu akan menurunkan hasrat bercinta pada suami, yang akhirnya suami itu males rasanya untuk menyentuh istri gitu kan. Nah, makanya seperti yang aku pesankan dari kemarin-kemarin, bahwa ketika kalian menikah itu benar-benar harus menyesuaikan komunikasi. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Suami juga begitu, kalau misalnya memang merasa tidak dihargai oleh istrinya gitu kan, komunikasikanlah dengan istri. Atau kalau misalnya kepengen melakukan sesuatu gaya-gaya yang unik gitu kan, itu juga harus dikomunikasikan dengan istri, jangan sampai menurunkan hasrat bercintanya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah, dan ada teman-teman. See you di video lanjutannya. Bye-bye.